perlu dijelaskan terlebih dahulu nama-nama pemuka dan para ketua musyrikin Quraisy yang menghalangi seruan Nabi SAW pada masa awal Islam. Di antara yang paling menonjol dan terkenal adalah Abu Lahab atau Abul Uzza, Abu Jahal atau Amr bin Hisham, Umar bin Al-Khattab sebelum masuk Islam, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Aswad bin Abdul Muttalib, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, Nadhar bin Harith, Aswad bin Abdi Jagut, Hakam bin Abil As, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, dan Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang yang menjadi penghalang besar seruan dakwah Nabi SAW pada waktu itu berasal dari golongan bangsawan, orang kaya, dan pemuka-pemuka Quraisy yang jiwanya diperbudak oleh hawa nafsu dan hidup mereka terpenjara oleh kemewahan dan kesenangan hidup duniawi. Memang sepanjang riwayat golongan inilah yang biasanya menghalangi cahaya kebenaran yang dibawa oleh para nabi Allah sebelumnya. Oleh karena itu, cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW ketika itu mendapat rintangan besar dari orang-orang seperti itu. Hasutan Abu Lahab dan istrinya. Diriwayatkan setelah Nabi SAW mengadakan pertemuan kedua, Abu Lahab mulai bekerja sekeras mungkin memasuki desa keluar desa untuk menghalangi seruan dakwah Nabi SAW. Ia dibantu oleh istrinya Ummu Jamil. Mereka berdua dibantu oleh seorang pemuda Quraisy bernama Amr bin Hisham yang dikenal sebagai Abu Jahal. Abu Lahab menghasut orang-orang dari Quraisy dan orang Arab lainnya. Ummu Jamil menghasut para wanita Quraisy dan wanita orang Arab lainnya. Dan Abu Jahal menghasut para pemuda Quraisy dan pemuda orang Arab lainnya. Ketiga orang ini bekerja secara terpisah, ada di mana-mana. Setiap siang dan malam mereka sibuk memasuki desa dan meninggalkan desa. Hasutan itu di mana-mana selalu menjelek-jelekan Nabi SAW, seperti Muhammad itu jahat. Muhammad adalah seorang pemuda yang otaknya telah miring. Muhammad adalah pembohong besar, menyesatkan orang-orang, membuat keributan bagi orang tua, dan membuat masalah bagi orang banyak. Semuanya dikatakan Muhammad adalah bohong, cerita kosong. Jangan pernah percaya, karena jika kamu mempercayainya, maka akan menyengsarakan. Demikian antara lain hasutan mereka terhadap Nabi SAW yang mereka siarkan kepada orang-orang, yang pada dasarnya adalah untuk menghalangi orang lain agar tidak mengikuti dan mempercayai seruan Nabi SAW. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bernyala-nyala. Dan begitu pula istrinya Ummu Jamil, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Diriwayatkan ketika diturunkan kepada Nabi, dan seperti biasa ketika ayat-ayat telah diterima oleh Nabi SAW, kemudian dibacakan dan disampaikan kepada para pengikut beliau, maka pada saat itu tentunya ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang sebelumnya dibaca oleh para pengikutnya kaum muslimin. Oleh karena itu, suatu hari Ummu Jamil mendengar bahwa dia telah diejek dan dihina oleh Nabi SAW dengan kata-kata, perempuan membawa kayu bakar dan di lehernya ada tali dari sabut atau tali dari bulu unta yang dipintal. Sehubungan dengan itu, Ummu Jamil datang menemui Nabi SAW marah dan berkata, pernahkah engkau melihat saya membawa kayu bakar? Dan apakah engkau melihat di leher saya ada seutas bulu unta? Nabi SAW diam mendengarkan perkataannya. Kemudian pada hari lain, Ummu Jamil datang lagi kepada Nabi SAW ketika Abu Bakar berada di samping beliau. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, sebaiknya engkau menjauh dari sini.
Nabi SAW berkata, "Biarkan saja, karena akan ada dinding antara saya dan dia." Kemudian Ummu Jamil datang di depan Abu Bakar tanpa melihat Nabi, dan dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, benarkah temanmu selalu menghinaku seperti ini dan itu?" Abu Bakar berkata, "Tidak, dia tidak menghinamu, dia hanya membaca firman Tuhan." Ummu Jamil berkata, "Sesungguhnya kamu membenarkan dia." Dan saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Dia tidak melihat engkau." Nabi SAW menjawab, "Malaikat selalu menutupi sehingga dia berpaling dan pergi." Mengenal Abu Lahab secara ringkas. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah salah satu paman Nabi SAW sendiri, karena dia adalah saudara Abdullah ayah Nabi, tetapi dari ibu yang berbeda. Ia diberi gelar Abu Lahab karena parasnya yang bagus, kemerahan, namun sombong dan angkuh, atau karena dia adalah penyala api neraka, seolah-olah dia dikatakan dalam bahasa Indonesia sebagai bapak api neraka, karena dia suka menyalakan api neraka dalam masyarakat manusia. Adapun nama asli istrinya, menurut salah satu riwayat adalah Aura, dan karena kecantikannya, ia dijuluki Ummu Jamil. Namun oleh Allah, ia diberi julukan Hammalah al-Hatab, yang artinya wanita yang suka menghasut dan suka menipu seruan dakwah Nabi SAW. Abu Lahab dan istrinya disebutkan dalam sebuah surat Al-Quran yang berisi 5 ayat yang disebut surat Al-Lahab atau surat Masad. Dan surat itu antara lain dapat kita ambil pelajaran bahwa kita muslim boleh memanggil orang lain yang suka berbuat jahat kepada pemuka agama yang suci dengan panggilan yang sesuai dengan perbuatannya. Seruan dakwah Nabi SAW ketika itu selalu diperbincangkan oleh banyak orang, terutama di kalangan pemuka Quraisy. Ini menunjukkan bahwa seruan beliau mendapat perhatian mereka. Oleh karena itu, Abu Lahab dan teman-temannya semakin giat dan lebih rajin menunjukkan aksinya, tak henti-hentinya menghasut guna memadamkan cahaya yang diserukan dan disiarkan oleh Nabi SAW itu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan sikapnya dengan mencari alasan-alasan yang dikemukakan oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah, khususnya bangsa Arab Quraisy, untuk menghasut Nabi SAW dan segala sesuatu yang didakwahkannya. Adapun beberapa cara mereka menghasut kaum Quraisy adalah sebagai berikut. Itulah cucu Abdul Muttalib yang bernama Muhammad, yang mengaku telah menerima wahyu dari langit, kemudian dia mencela sesembahan kita, mencaci maki agama kita dan agama yang dianut nenek moyang kita dahulu, membodoh-bodohkan orang-orang pandai kita, menghinakan apa yang kita sembah dan dipuji oleh nenek moyang kita dahulu, mengatakan bahwa orang tua kita telah meninggal dalam keadaan sesat. Hasutan Abu Lahab dan kawan-kawan seperti itu juga diserukan kepada Abu Thalib, orang tua yang sangat mencintai Nabi SAW dan saat itu hanya bersikap diam, dengan tujuan agar Abu Thalib menghadang seruan dakwah Nabi SAW agar tidak terus disiarkan. Ketika Abu Thalib menerima perkataan Abu Lahab seperti itu, dia hanya menjawab dengan kata-kata lunak dan lebih baik untuk menyerangkan Abu Lahab, yaitu, "Ya, baiklah, nanti Muhammad aku beritahu untuk berhenti. Ya, nanti Muhammad aku suruh tinggal di rumah. Ya, nanti Muhammad aku larang menyerukan seperti ini itu.
dan seterusnya. Namun setelah itu, kenyataan Abu Thalib tidak menghalangi atau melarang Nabi melanjutkan seruannya. Selanjutnya Nabi SAW semakin hari menjadi semakin bersikap tegas, sesuai dengan petunjuk wahyu yang diterima beliau. Bunyi wahyu bagaimanapun beliau akan membacakan dan menyiarkan kepada umat beliau, terutama para pengikut beliau. Dan para pengikut beliau pun tidak ragu membawa dan mendengarkan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, perselisihan antara musyrikin Quraisy, pengikut Abu Lahab, dan muslimin Quraisy, pengikut Nabi SAW, menjadi semakin sengit dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, para pemuka musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab pada suatu hari datang kepada Abu Thalib untuk mendesaknya agar serius melarang dan menghalangi segala sesuatu yang dilakukan Nabi SAW, sehingga beliau menghentikan seruannya. Namun semua hasutan tersebut diabaikan oleh Abu Thalib, hanya diterima dan didengarkan. Pada suatu hari, jari-jari Nabi SAW terkena sebuah batu yang jatuh dari atas, sehingga jari beliau terluka dan bengkak. Beliau tidak tahu siapa yang melempar batu itu. Luka dan bengkaknya begitu menyakitkan, sehingga selama 3 hari beliau tidak keluar rumah karena demam. Sementara itu, Aura, istri Abu Lahab, datang ke rumah Nabi SAW berpura-pura menjenguknya, mengatakan sesuatu dengan maksud mengejek beliau. Dia berkata, "Muhammad, mengapa kamu tidak keluar dari rumahmu dan tidak membawa kabar ajaib? Saya pikir setanmu sekarang telah meninggalkanmu, karena aku tahu bahwa dia tidak mengunjungimu selama 2 atau 3 hari, dan mungkin dia tidak mau lagi mendekatimu, atau mungkin dia marah padamu." Ejekan Aura yang dikenal sebagai Ummu Jamil segera menyebar di kalangan musyrikin Quraisy. Dengan demikian mereka menambah ejekan itu demikian. "Oh, sekarang Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya karena Tuhannya telah memarahinya. Jadi sekarang dia sangat malu untuk keluar dari rumahnya untuk menunjukkan wajahnya." Ejekan itu membuat Nabi SAW bersedih karena orang-orang banyak mengolok-olok beliau. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada beliau yang berbunyi, "Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu." Seketika itu hati Nabi SAW bergembira, kesedihannya sirna. Lalu beliau membaca takbir dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab-kitab hadis lainnya dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu. Kekejaman Abu Lahab atas Nabi Muhammad SAW. Jalan yang ditempuh Abu Lahab untuk menghadang seruan dakwah Nabi SAW kepada umat beliau bisa dikatakan tidak berhasil sedikit pun. Nabi terus menyiarkan seruannya, dan ruh wahyu yang diserukan beliau tak kunjung padam, malah semakin terdengar dan menjadi perhatian kaum musyrikin di Mekah, meski kebanyakan dari mereka tidak mau mempercayainya. Hasutan Abu Lahab dan teman-temannya kepada kaum Quraisy dan bangsa Arab lainnya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, Abu Lahab dan teman-temannya mengubah haluan dengan sikap yang sangat kasar dan kejam untuk melawan Nabi SAW. Perbuatan mereka yang sangat kasar dan kejam antara lain sebagai berikut. Pertama, suatu ketika Abu Lahab membuang kotoran di depan rumah Nabi SAW. Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa di pintu rumahnya terdapat kotoran najis, beliau langsung membuangnya dan membersihkannya sendiri. Kedua,
Suatu hari Abu Lahab melakukan hal yang sama lagi di pintu rumah Nabi SAW, dan Nabi tahu bahwa Abu Lahab lah yang membuang kotoran itu. Nabi kemudian membuang sendiri kotorannya dan berkata, "Wahai anak cucu Abu Manaf, beginikah cara hidup bertetangga?" Ketiga, di lain waktu Abu Lahab sedang membuang kotoran manusia dan hewan di depan rumah Nabi SAW. Saat itu Hamzah, salah seorang pamannya yang saat itu belum memeluk agama Islam, memperhatikan. Hamzah segera mengambil kotoran itu lalu melemparkannya ke saudaranya Abu Lahab sendiri. Abu Lahab kemudian menjadi marah dan mencaci maki Hamzah dengan suara yang sangat kasar. Demikianlah Abu Lahab selalu melempar dan membuang kotoran manusia atau kotoran hewan ke pintu rumah Nabi SAW, dan oleh beliau sendiri kotoran itu dibuang. Beberapa fitnah Mujamil terhadap Nabi SAW sendiri adalah sebagai berikut. Suatu hari, Ummu Jamil mendengar ayat surat Masad atau surat Al-Lahab yang dibacakan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Seketika ia merasa terhina oleh bunyi ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Oleh karena itu, ia melaporkannya kepada saudaranya atau kakaknya yang bernama Abu Sufyan. Ummu Jamil berkata, "Wahai Ahmas, tidakkah engkau akan marah jika mendengar saudaramu dilecehkan oleh orang-orang?" Abu Sufyan menjawab, Tentu saja aku marah." Ummu Jamil berkata, "Muhammad sekarang selalu mencaci maki dan memakiku dengan kata-kata yang buruk dan keji." Abu Sufyan kemudian berkata, "Nah, jika itu benar, maka hari ini Muhammad akan saya lunasi jiwanya, saya bunuh." Kemudian Abu Sufyan segera pulang untuk mengambil pedangnya. Sesaat kemudian dia keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, dengan niat membunuh Nabi SAW. Sebelum sampai di rumah Nabi SAW, masih di tengah jalan, tiba-tiba ia kembali dan berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya. Maka sesampainya di rumah, dia ditanya oleh Ummu Jamil, "Apakah engkau membunuh Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, "Oh saudara perempuanku, apakah engkau akan senang jika saudaramu ditelan ular?" Ummu Jamil menjawab, "Demi Lata, tentunya aku tidak akan senang, bahkan sangat susah, bukan?" Abu Sufyan lalu bercerita, "Saat aku masih di tengah jalan, aku hampir ditelan ular yang sangat besar. Jika saya jadi mendekati Muhammad, kepala saya akan ditelan ular. Ular itu selalu membuka mulutnya di depan wajahku dan ingin mengejarku. Oleh karena itu, saya segera kembali karena saya sangat takut." Begitulah cerita Abu Sufyan kepada adiknya yang ingin ia bela. Demikianlah selamatlah Nabi SAW dari penganiayaan Abu Sufyan karena fitnah jahat Ummu Jamil. Kekejaman Abu Jahal atas Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal melihat Nabi SAW pergi ke masjid untuk sholat. Maka tiba-tiba Abu Jahal melarangnya pergi ke masjid untuk sholat. Beliau marah pada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal mengetahui bahwa Nabi marah, lalu dia berkata dengan nada mengancam, "Muhammad, apakah engkau marah pada saya? Apakah engkau berani mengancam saya?"
Tidakkah engkau tahu bahwa saya adalah orang yang sangat kaya dan banyak teman? Berani kau pada saya?" Demikian kata Abu Jahal dengan angkuh. Dan pada saat itu Nabi SAW hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun kepada Abu Jahal. Segera Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. "Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?" Selanjutnya Abu Jahal tidak puas dengan tindakannya menganiaya Nabi SAW. Jadi suatu hari ia mengundang kaum Quraisy dan berkata, "Wahai sahabat Quraisy, aku tahu bahwa Muhammad selalu mencaci maki agamamu, membodoh-bodohkan cendekiawanmu, menyesatkan orang tuamu, menghina sembahanmu yang telah lama dimuliakan oleh nenek moyangmu, memecah persatuanmu, memutuskan persaudaraanmu, dan hal-hal seperti itu lainnya. Anda semua tahu sendiri. Oleh karena itu, saya bersumpah hari ini di hadapan kalian, demi Allah dan demi Lata dan Uzza, besok pagi saya benar-benar akan mengambil batu besar dari puncak gunung yang saya tidak kuat untuk saya angkat sendiri. Tetapi saya akan mengangkatnya sendiri dan akan mengambilnya, dan saya akan bawa ke masjid. Kemudian ketika Muhammad sholat di masjid, ketika dia sedang sujud, saya akan menjatuhkan batu di kepalanya, agar kepalanya hancur, sehingga otaknya remuk dan jiwanya terbang. Ketika saya melakukan itu, kalian dapat membantu saya atau melarang saya. Setelah itu, apa yang ingin Anda lakukan dengan saya persilakan. Aku menyerahkan diriku kepada kalian semuanya." Keesokan harinya, Abu Jahal memang benar mengambil sebuah batu besar dari puncak gunung dengan sekuat tenaga dan membawanya ke masjid. Sesampainya di masjid, ia duduk sambil menunggu kedatangan Nabi SAW. Saat Nabi SAW datang ke masjid, beliau tidak mengerti sama sekali bahwa beliau telah ditunggu oleh Abu Jahal. Beliau ingin dianiaya dengan ganas. Oleh karena itu, seperti biasa, sesampainya di masjid, beliau kemudian sholat di samping Ka'bah atau di Maqam Ibrahim. Saat itu para sahabat Abu Jahal terdiam, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Jahal kepada Nabi. Ketika Nabi SAW sedang sujud dalam sholatnya, Abu Jahal buru-buru mengangkat batu besar itu dengan sekuat tenaga, kemudian berjalan menuju Nabi SAW untuk menjatuhkan batu di kepalanya. Namun ketika dia mendekati Nabi yang sedang bersujud, tanpa diduga, dia melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin sambil melemparkan batu yang dibawanya. Dia berlari cepat, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat seperti orang ketakutan. Batu besar itu akhirnya tidak jatuh menimpa kepala Nabi. Teman-teman yang melihat apa yang telah dia lakukan terkejut dan tercengang melihat kondisi Abu Jahal yang ketakutan. Meskipun dia telah bersumpah sebelumnya dengan bangga dan sombong, kemudian salah satu dari mereka mengejarnya dan bertemu dengannya dan bertanya, "Abul Hakam, kenapa engkau seperti itu? Mengapa? Mengapa engkau seperti itu, wahai Abul Hakam? Kenapa kamu tidak jadi? Kenapa batu itu?" Singkatnya, mereka gaduh. Pertanyaan mereka dijawab oleh Abu Jahal dengan suara serak. "Saya mendekati Muhammad, hendak menjatuhkan batu di kepalanya seperti yang telah saya janjikan kemarin. Tapi ketika aku hendak menjatuhkan batu itu, aku kaget dan sangat terkejut karena tiba-tiba di depanku ada seekor unta yang sangat besar.
rupanya berwarna putih yang telah membuka mulutnya di dekat kepalaku. Padahal dalam hidupku saya belum pernah melihat unta sebesar itu yang buas. Itu sebabnya saya lari dengan sangat takut kalau unta mengejar saya. Setelah mendengar jawaban Abu Jahal, ada yang sangat terkejut, ada yang tidak percaya, ada yang merasa sangat kasihan dengan Abu Jahal, dan ada yang tetap diam dan sambil berpikir. Dalam keributan seperti itu, Nabi SAW masih sholat. Setelah itu Allah menurunkan wahyunya kepada beliau. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepada mereka, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka pada saat itu Nabi SAW terhindar dari kekejaman dan keganasan Abu Jahal. Kami perlu menjelaskan, menurut riwayat lain disebutkan, suatu hari Abu Jahal bertanya kepada temannya, "Apakah Muhammad terbiasa bersujud atau membungkuk di antara kalian semua?" Mereka berkata, "Ya." Abu Jahal kemudian bersumpah, "Demi Lata dan Uzza, jika saya melihat Muhammad bersujud seperti itu, saya akan menginjak leher dan wajahnya dan menggulingkannya ke tanah." Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Dia akan menginjak tengkuk beliau ketika beliau sedang sujud. Namun sebelum menginjak tengkuk Nabi, tiba-tiba ia mundur dan berlari, terengah-engah, gemetar, dan berkeringat bercucuran. Banyak orang tahu tentang kejadian itu, lalu bertanya padanya, "Mengapa demikian, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Ya, karena antara aku dan Muhammad ada parit api dan ada juga beberapa sayap." Begitu kata Abu Jahal. Dan kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Abu Jahal rupanya belum puas sebelum keinginannya menganiaya, menyakiti, dan jika mungkin membunuh Nabi. Menurut riwayat, pada suatu hari Nabi SAW berada di masjid bersama beberapa sahabatnya. Saat itu beliau sudah ditunggu kedatangan beliau oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Maka setelah Abu Jahal mengetahui bahwa Nabi sholat, dia berkata dengan suara keras dan kasar, "Apakah tidak ada orang yang memiliki kotoran dari sembelihan binatang yang sudah lama dan berbau busuk? Jika ada, nah sekarang bawa ke sini, dan aku akan melemparkannya ke kepala Muhammad ketika dia sedang sujud dalam sholat." Ternyata sebelum itu sudah ada perundingan di antara mereka untuk melakukan hal ini. Maka seketika itu pula Uqbah bin Abi Mu'ayz datang dengan membawa kotoran binatang yang sudah lama dan bau busuk. Maka ketika Nabi sedang sujud dalam sholat, langsung saja kotoran itu dilemparkan ke atas kepala beliau. Saat itu beliau terus sujud. Lalu Abu Jahal dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, Nabi saat itu membuat mereka tertawa. Para sahabat beliau yang juga berada di masjid, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantu Nabi. Jangankan berani membantu, mengambil dan membuang kotoran saja, tidak ada yang berani. Karena masing-masing merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan Abu Jahal dan komplotannya yang keji dan kejam. Namun saat itu, salah satu sahabat Nabi keluar dari masjid dan segera datang ke rumah Nabi SAW melaporkan apa yang terjadi pada beliau kepada keluarga beliau. Beberapa menit kemudian, Fatimah, salah satu putri Nabi, datang bergegas ke masjid. Dia segera mengambil dan membuang kotoran binatang yang disembelih dari kepala ayahnya. Baru kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya sambil berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah,
hanya kepadamu aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy. Demikianlah sampai Nabi berdoa 3 kali. Mendengar doa Nabi, Abu Jahal dan para sahabatnya tertawa terbahak-bahak sebagai ejekan terhadap beliau. Jadi beliau berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku serahkan Abu Lahab bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'ayz, Umayyah bin Khalaf, dan Amarah bin Walid. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya. Suatu hari, Nabi SAW sedang sholat di masjid di Hijr Ismail. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayz datang ke tempat itu. Setelah dia melihat bahwa Nabi sedang sholat, dia segera melepas sorbannya dan memelintirnya. Kemudian memegang Nabi dari belakang dengan mengikatkan sorbannya di leher beliau, dan dia mencekiknya dengan keras. Karena kerasnya jeratan dan cekikan Uqbah, jiwa Nabi SAW hampir melayang. Namun karena Allah tidak mentakdirkan Nabi untuk celaka dan masih mentakdirkan untuk selamat dari bahaya itu, tiba-tiba secara kebetulan datang ke tempat itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekat beliau. Setelah ia melihat Nabi dianiaya sedemikian rupa oleh Uqbah bin Mu'ayz, ia segera meraih bahu Uqbah dari belakang dengan kuat dan membantingnya. Seketika Uqbah jatuh dan Abu Bakar kemudian berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang yang berkata, 'Tuhanku adalah Allah', sedangkan datangnya kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu?" Oleh karena itu, wahyu Allah segera turun kepada Nabi. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku Allah', padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?" Dengan pembelaan Abu Bakar, Nabi SAW terlepas dari bahaya keganasan Uqbah bin Abi Mu'ayz. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayz hendak mengadakan jamuan makan di rumahnya untuk semua pemuka dan ketua kaum Quraisy, baik yang sudah menjadi pengikut Nabi maupun yang belum. Karena Nabi termasuk salah seorang bangsa Quraisy terkemuka, beliau diundang juga. Ketika hari yang ditentukan untuk jamuan makan tiba, berdatanganlah pemuka dan ketua Quraisy datang ke rumah Uqbah. Nabi pun datang. Ketika mereka telah berkumpul dan perjamuan telah dimulai dan disediakan di depan mereka masing-masing, mereka masing-masing memakan hidangan yang ada di depan mereka. Namun Nabi saat itu tidak mau makan sama sekali. Oleh karena itu, setelah Uqbah melihat Nabi SAW tidak mengambil makanan yang telah disiapkan di depannya, dia kemudian bertanya, "Muhammad, kenapa engkau tidak makan hidangan itu?" Beliau langsung menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makananmu, kecuali kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu bersaksi membaca syahadat." Kata-kata Nabi yang singkat itu menunjukkan bahwa beliau tidak rela memakan makanan atau perjamuan orang-orang yang masih syirik atau menyekutukan keesaan Allah. Oleh karena itu, Uqbah kemudian bersaksi membaca syahadat di depan Nabi SAW. Setelah itu, Nabi SAW bersedia memakan hidangannya. Dengan demikian,
Teman-teman Uqbah secara otomatis melihat dan mendengar bahwa Uqbah telah membaca syahadat. Bahkan Ubay bin Khalaf, sahabat terdekat Uqbah, tahu betul bahwa Uqbah telah bersaksi di hadapan Nabi. Jamuan telah usai dan mereka pun bubar dan Nabi pun pulang. Hanya Ubay yang tetap duduk di tempatnya, tidak ikut bubar. Dia bertanya kepada Uqbah tentang kesediaannya mengikuti Nabi. Ubay bertanya kepada Uqbah, "Apakah kamu pindah agama? Apakah kamu mengikuti agama Muhammad? Apakah kamu ingin mengganti agama yang dianut orang-orang tua kita dahulu?" Uqbah menjawab, "Demi Lata dan Uzza, saya tidak pindah agama, saya tidak mengikuti agama Muhammad. Hanya saja ada seorang laki-laki terhormat termasuk dari keturunan Quraisy. Saya mengundangnya ke sini karena perjamuan ini. Tetapi dia tidak mau memakan makanan yang saya suguhkan kepadanya, kecuali saya telah bersaksi di hadapannya dan saya beriman kepada Allah dan kepadanya. Karena itu saya sangat malu padanya. Agar dia mau makan perjamuanku, saya terpaksa mengikuti kehendaknya. Saya telah membaca syahadat di depannya." Setelah mendengar cerita Uqbah seperti itu, Ubay bin Khalaf berkata kepadanya, "Demi Lata dan Uzza, wajahku haram untuk bertemu dan berhadapan dengan wajahmu selamanya, kecuali jika kamu bertemu Muhammad di mana saja dan kamu menangkapnya dan mencekik lehernya serta menampar dan meludahi wajahnya. Jika kamu tidak melakukan ini pada Muhammad, berarti kamu masih seseorang yang telah mengikuti agamanya. Jadi kamu telah mengganti agama orang-orang tuamu dengan agama baru yang dibawa oleh Muhammad." Setelah Uqbah mendengar kata-kata Ubay seperti itu, dia merasa khawatir akan dimusuhi Ubay dan diboikot oleh teman-temannya, para pemuka dan para ketua Quraisy. Karena itulah dia menyetujui keinginan Ubay dengan kemampuan yang akan segera terwujud. Kemudian suatu hari Uqbah bertemu dengan Nabi SAW di tengah jalan. Tiba-tiba dia meludahi dahi beliau. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ludahnya tidak sampai ke dahi beliau, bahkan kembali ke wajahnya sendiri. Dan ludahnya itu menimbulkan rasa yang sangat panas, seperti panasnya bara api yang dilemparkan ke wajahnya. Oleh sebab itu, di wajahnya terdapat noda belang akibat terkena ludahnya sendiri. Dengan adanya noda itu, benar-benar menyakiti hatinya, karena noda itu tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Sejak saat itu wajah Uqbah ternoda dan dia sangat menyesal dan mengeluh. "Oh diri saya, mengapa saya tidak juga percaya kepada Nabi Muhammad, meskipun saya tidak lagi dikenal oleh Ubay dan teman-teman saya? Oh diri saya, mengapa saya tidak mengikuti Muhammad saja, meskipun saya tidak lagi termasuk golongan Quraisy? Oh diri saya, kenapa sampai demikian?" Alhasil, Uqbah saat itu sangat menyesali perbuatannya yang sesat dan keji tadi. Sehubungan dengan kejadian ini, ada wahyu dari Allah kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, 'Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.'" Diriwayatkan bahwa noda belang Uqbah tadi tidak dapat dihilangkan sampai kematiannya, dan penyesalannya itu sampai hari kiamat. Suatu hari,
Nabi SAW datang ke masjid bersama sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman. Sesampainya di masjid, beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama kedua sahabatnya. Saat itu tampak Uqbah bin Abi Mu'ayz, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Jahal sedang duduk di dalam hijr. Setelah mereka melihat bahwa beliau sedang melakukan tawaf, Abu Jahal memaki dan mengejek beliau sesuka hatinya. Demikianlah setiap Nabi SAW dalam tawaf sampai di tempat mereka duduk, mereka masing-masing mengolok-olok dengan kata-kata keji terhadap beliau. Namun hinaan mereka selalu didiamkan dan diabaikan oleh beliau. Untuk melindungi diri beliau dari kemungkinan serangan dari mereka, kedua sahabat beliau selalu mengapitnya dan beliau berada di tengah. Abu Bakar berjalan di sebelah kanan beliau dan Utsman berjalan di sebelah kiri beliau. Demikianlah ketiga orang itu melakukan tawaf bersama-sama dan saling bergandengan erat. Setelah putaran ketiga tawaf dan ketika mereka kebetulan di dekat mereka, Abu Jahal berkata, "Demi Allah dan demi Lata dan Uzza, kami tidak akan berdamai dengan engkau selamanya, selama engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah orang tua kami sebelumnya." Nabi mendengar kata-kata ini dan menjawab, "Demikian pula, saya tidak akan berdamai denganmu selamanya, selama engkau melarangku untuk beribadah kepada Allah." Kemudian Nabi SAW berjalan melewati tempat mereka. Ketika Nabi di putaran keempat dan sampai tempat mereka, mereka bergerak dan bangkit bersama untuk memukul Nabi. Tiba-tiba Abu Jahal melompat untuk mengejar dan menangkap Nabi, namun langsung dihadang oleh sahabat Utsman sehingga Abu Jahal terjatuh. Ketika Utsman menangkis Abu Jahal, tiba-tiba Umayyah bin Khalaf melompat dan hendak memukul Nabi. Namun karena ketangkasan Abu Bakar, dia dihalau sehingga dia jatuh. Saat itu Uqbah melompat untuk memukul Nabi juga, tetapi beliau dengan cepat mengelak sehingga dia jatuh juga. Singkatnya mereka bertiga jatuh dan kesakitan, dan setelah itu mereka pergi dengan perasaan menyesal. Nabi SAW berkata kepada mereka, "Demi Allah, jangan hentikan kelakuanmu seperti itu, agar Allah menurunkan azabnya kepadamu." Akhirnya, Nabi dan kedua sahabat beliau selamat dari penganiayaan mereka. Keganasan musyrikin Quraisy. Suatu hari Nabi SAW datang ke masjid untuk sholat seperti biasa. Namun tiba-tiba pada hari itu, para kepala dan ketua musyrikin Quraisy telah berkumpul di masjid. Memang mereka telah menunggu kedatangan beliau di masjid. Beliau kemudian dikelilingi oleh mereka. Dan ketika beliau berada di tengah-tengah mereka, mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. "Apakah engkau yang mengatakan bahwa kami semua sesat? Apakah engkau yang menghina sembahan-sembahan kami dan sembahan orang tua kami? Apakah engkau yang membodoh-bodohi kami dan nenek moyang kami? Dan engkau yang..." Demikianlah selanjutnya. Kemudian Nabi menjawab dengan tenang, Ya, sayalah yang mengatakan ini dan itu." Setelah itu salah seorang dari mereka menarik jubah beliau ke sana kemari. Singkatnya, beliau dibuat seperti permainan saat itu, ditarik ke sana kemari. Bahkan diriwayatkan sebagian dari mereka memegangi kepala beliau dan menarik rambut serta janggut beliau, sehingga tidak sedikit pula rambut beliau yang rontok karena kerasnya tarikan tersebut. Saat itu tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW yang tahu apa yang terjadi.
Kebetulan hari itu beliau pergi ke masjid sendirian. Pada saat-saat seperti itu, sahabat Abu Bakar mendengar teriakan memanggilnya untuk keluar dari rumahnya, karena sahabatnya Muhammad sedang dikepung dan dianiaya oleh para pemimpin Quraisy di masjid. Abu Bakar saat itu kebetulan sedang berada di rumah. Setelah mendengar teriakan tadi, Abu Bakar terperanjat dan tergesa-gesa keluar dari rumahnya dan pergi ke masjid. Sesampainya di masjid dan melihat bahwa Nabi sendiri sedang dikerumuni dan dijadikan seperti permainan oleh mereka, dia berteriak, "Celakalah kalian semua! Apakah kalian mencoba membunuh seorang laki-laki yang mengatakan, 'Tuhanku hanyalah Allah,' padahal dia datang kepada kalian dengan bukti-bukti dari Tuhan kalian?" Setelah mendengar teriakan Abu Bakar seperti itu, mereka kemudian mengepung Abu Bakar dan masing-masing memukulinya. Kemudian mereka mengepung Nabi lagi. Dan beberapa orang menjambak rambut kepala dan janggut beliau, sehingga banyak rambut beliau tercabut. Dalam kondisi ini Abu Bakar tidak kuat melawan mereka. Dia hanya berdiri di belakang Nabi dengan berlinang air mata dan mengulangi seruannya, "Celakalah kalian semua! Apakah kalian akan membunuh orang yang berkata, 'Tuhanku hanyalah Allah'?" Oleh karena itu, Nabi kemudian bersabda, "Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, demi zat yang menguasaiku dengan kekuasaannya. Aku diutus untuk menyembelih mereka nanti." Setelah mereka mendengar perkataan Nabi SAW, kemudian mereka melepaskan beliau dan mereka bubar. Akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhindar dari penganiayaan ganas mereka. Ancaman yang lebih kejam dan ganas dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin dan pemuka Quraisy di Mekah tidak puas dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi tadi, dan lain-lain yang tidak kami kutip semua di sini karena masih banyak. Karena itu, suatu hari mereka sibuk mengadakan perundingan istimewa di Hijr Ismail untuk membahas bagaimana menganiaya Nabi SAW. Dalam rapat dan perundingan tersebut, akhirnya mereka memutuskan dengan suara bulat disertai dengan sumpah. Ketika Muhammad berjalan di suatu tempat, kita masing-masing harus memukulnya dengan satu pukulan keras. Jadi setiap kali kita bertemu Muhammad di mana saja, kita harus memukulnya dengan pukulan keras. Dengan demikian, lama-kelamaan Muhammad akan jatuh sakit dan lemah tubuhnya. Keputusan mereka didengar oleh Fatimah, putri Nabi. Oleh karena itu, Fatimah melaporkannya kepada ayahnya sambil menangis. Nabi SAW setelah mendengar laporan ini berkata kepada Fatimah, "Wahai putriku, diamlah, jangan menangis." Itulah sebagian riwayat ejekan dan penganiayaan para ketua dan pemuka musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tekanan para pemuka Quraisy terhadap Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang telah merawat dan mengasuh beliau sejak kakeknya Abdul Muthalib meninggal, agar ia menghalangi Nabi SAW dalam menyiarkan seruannya di tengah-tengah masyarakat. Namun oleh Abu Thalib desakan mereka diabaikan. Mereka berulang kali mendesak Abu Thalib untuk mencegah Nabi berdakwah.
tetapi desakan mereka tetap tidak dilaksanakan. Dan Nabi SAW terus menyiarkan dakwahnya yang suci dan mulia kepada masyarakat. Firman Tuhan semakin diwahyukan kepada Nabi SAW yang dalam ayat-ayat tersebut antara lain mengandung celaan terhadap orang-orang yang taklid buta, suka menjilat kepada orang tua dan nenek moyangnya, cemoohan terhadap berhala yang dimuliakan dan disembah olehnya, dan kritik tajam terhadap orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap kali mereka mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi dan dibaca oleh orang-orang yang telah menjadi pengikutnya, darah mereka seolah mendidih dan hati mereka tidak tahan lagi. Kemudian muncul semangat untuk membunuh jiwa Nabi. Oleh karena itu, suatu hari mereka mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan untuk menekan Abu Thalib lagi dan memberinya ultimatum. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau sudah tua dan engkau adalah orang yang terhormat di antara kami kaum Quraisy. Beberapa hari yang lalu kami meminta engkau untuk melarang kegiatan Muhammad, tetapi engkau tampaknya tidak mau melakukannya. Buktinya, dia masih terus melakukan semua kegiatan tersebut, seperti yang kami sampaikan beberapa waktu lalu. Demi Allah, kami tidak tahan dengan apa yang dilakukan Muhammad, dan tidak sabar untuk mendengar apa yang dia katakan, karena Muhammad secara terang-terangan melecehkan orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, membodoh-bodohkan para cendekiawan kita. Selain itu, dia telah menghina apa yang kita sembah dan yang telah lama disembah oleh nenek moyang kita. Karena itu, jika engkau tidak segera melarang semua kegiatannya, ketahuilah bahwa engkau harus menjaga diri dan menjaga keluarga engkau dengan baik. Apalagi jika engkau mendukung tindakan Muhammad, pasti di masa depan akan terjadi kebinasaan pada salah satu dari dua pihak. Apakah kelompok kita atau kelompok Muhammad? Ini masih teka-teki. Tapi hati-hati, Muhammad pasti akan kita binasakan." Begitulah sultan komplotan Abu Lahab, para pemuka Quraisy terhadap Nabi, agar Abu Thalib bertindak tegas terhadap keponakannya yang sudah lama berada di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, Nabi dipanggil oleh pamannya. Kemudian pamannya memberi peringatan dengan suara gemetar dan serak. "Wahai anak saudaraku tercinta, sungguh aku selalu mengkhawatirkan engkau, karena para pemimpin Quraisy telah datang kepadaku dan memberitahuku demikian dan demikian. Oleh karena itu, saya meminta engkau mulai hari ini engkau harus menghentikan semua kegiatan. Jangan membuat beban saya bertambah. Aku sudah tua. Aku tidak tahan lagi. Hai anak saudaraku, jaga dirimu baik-baik dan jangan memikulkan beban yang tidak dapat aku tanggung. Berhentilah seruanmu itu." Mendengar kata-kata Abu Thalib, hati Rasulullah SAW merasa tertusuk. Beliau merasa terhina karena kata-kata pamannya seolah mengandung hinaan untuk beliau. Karena itu, beliau kemudian menjawab dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekalipun mereka para pemuka musyrikin meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku tinggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menunjukkannya kepadaku, memberi kemenangan, atau aku akan dibinasakan dalam urusan agama ini." Riwayat ini termaktub dalam kitab-kitab tarikh besar pada masa itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW menyatakan pendiriannya kepada pamannya, agar pamannya tidak lagi terpengaruh oleh para pemuka Quraisy yang memusuhi dakwahnya, karena Nabi tidak akan menghentikan dakwahnya sampai Allah menunjukkan memberikan kemenangan kepadanya atau dibinasakan karenanya. Dari riwayat ini kita dapat mengambil pelajaran yang tinggi dan mendalam, bahwa orang yang ingin menyiarkan agama Allah di muka bumi ini harus memiliki pendirian yang teguh
dan tidak mudah menyerah serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang datang dari pihak lawan sebelum tujuannya tercapai dan diberi kemenangan oleh Allah atau binasa karenanya. Jawaban beliau yang begitu tegas dan berisi semangat berapi-api diucapkan di depan pamannya dengan menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Lalu beliau pergi. Tetapi pamannya memanggilnya kembali dan kemudian berkata, "Muhammad, pergilah dari sini dan sampaikan apapun yang kamu mau. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka." Abu Thalib mengatakan seperti itu setelah mendengar jawaban keponakannya, karena bagaimanapun dia sangat mencintai keponakannya, meskipun dia tidak mengikuti seruannya. Abu Thalib adalah seorang lelaki tua yang rasa cintanya kepada Nabi sangat dalam, meskipun ia sendiri tidak mengikuti seruannya. Apalagi setelah ia menyatakan akan memberikan perlindungan dan memberikan kebebasan kepada Nabi untuk berdakwah, maka tentu saja ia juga bersedia untuk mengambil resiko. Dengan cara apapun dia pasti berusaha melindungi Nabi. Oleh karena itu, setelah beberapa hari kemudian, Abu Thalib mengundang keluarganya yang terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kepada mereka, dia meminta untuk berjaga-jaga untuk melindungi Nabi SAW dari penganiayaan golongan Quraisy yang akan menganiayanya dengan kejam. Mereka bertindak seperti itu bukan karena mereka mencintai dan menjadi pengikut Nabi, tetapi semata-mata didorong oleh rasa kekeluargaan dan karena membela kehormatan nama keturunan. Padahal mereka menyadari bahwa keluarga kecil itu tidak akan mampu membentengi Nabi SAW dari penganiayaan yang musuhnya tidak sedikit. Tapi apapun itu, upaya dalam membela Nabi juga tetap harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, orang-orang musyrik Quraisy mengetahui bahwa Nabi tidak menghentikan perbuatan dan seruannya. Bahkan beliau tampak semakin aktif dan pengikutnya tidak berkurang, bahkan berangsur-angsur bertambah terus. Oleh karena itu, para pemuka mereka datang lagi kepada Abu Thalib dengan maksud meminta diri Nabi karena beliau akan dibunuh. Saat itu mereka membawa seorang pemuda dari Quraisy yang tampan dan gagah bernama Umarah ibnul Al-Walid Mughirah. Menurut riwayat, Umarah itu lebih muda dari usia Nabi, wajahnya lebih baik dari beliau, dan tubuhnya lebih tegap dan gagah dari tubuh beliau. Ia adalah saudara laki-laki Khalid bin Walid yang setelah masuk Islam sangat dikenal sebagai prajurit muslim pemberani pada saat menaklukkan Mekah dari tangan kaum musyrikin Quraisy, dan pahlawan muslim pemberani pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun Umarah, sepanjang riwayat dia tetap menjadi musuh utama Islam seperti ayahnya Walid ibnu Al-Mughirah. Mereka tiba di rumah Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, inilah pemuda Quraisy yang lebih gagah dari Muhammad. Inilah pemuda Quraisy yang wajahnya lebih baik dari Muhammad. Ini Umarah. Kami membawanya ke sini untuk kami serahkan kepada engkau dan menjadikannya putra Anda sendiri. Tapi anak saudaramu Muhammad serahkan pada kami. Kami akan membunuhnya." Ini adalah Umarah sebagai gantinya, karena Muhammad selalu menyalahi bahkan menentang agama nenek moyang kita, suka memecah persatuan kita, memutuskan persaudaraan kita golongan Quraisy, membodoh-bodohkan orang pintar kita, merendahkan para pembesar kita. Apalagi dia berani menghina sesembahan kita dan sesembahan orang tua kita dahulu. Apa gunanya engkau mencintai Muhammad? Dia telah terang-terangan menyalahi dan menentang agamamu dan agama Abdul Muthalib, kan? Abu Thalib segera menjawab, "Oh, betapa kejamnya permintaanmu. Kalian semua ingin menyerahkan anakmu Umarah, lalu aku diperintahkan untuk merawatnya, dan aku harus menyerahkan keponakanku Muhammad kepadamu untuk kalian bunuh. Haruskah begitu? Demi Allah,
aku tidak akan menyerahkan Muhammad kepadamu. Sungguh permintaanmu sangat jahat. Setelah mereka mendengar jawaban Abu Thalib seperti itu, mereka mengancam Abu Thalib dan Nabi. Namun Abu Thalib menjawab, "Baik, sekehendak kalianlah, terserah apapun yang kalian mau." Akhirnya mereka pulang dengan perasaan marah kepada Abu Thalib.